Saya rasa SMA saja dia udah hasil pinjam, bahkan pernah dimarahin sama tetangga gara-gara pinjam uang untuk sekolahin saya pada saat itu. Jadi saya tidak membebankan, akhirnya saya bekerja 7 tahun, saya bekerja di pabrik pada saat itu dengan harapan cita-cita saya ingin mengangkat harkat martabat orang tua saya, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Orang tua saya masih tetap menarik beca pada saat saya sudah kerja di pabrik selama 7 tahun menjadi Oh, karyawan. 7 tahun ya? Betul bang. Tetap gaji ya? Iya. Awal kamu masuk di pabrik berapa lah gajimu? Awal saya di pabrik itu gajinya 850.000. 850.000 bulan. sebagai operator. Sebagai operator. Nah, 7 tahun kemudian masih operator nggak? 7 tahun kemudian masih operator bang. Dengan gaji? Dengan gaji 2,8 juta. Nah, berarti berapa itu Pak Roy? 850 juta ke 2,5 juta, selisihnya berapa? Ya? 3 kali lipat. Hanya beda 1,7 juta. 1,7 juta selama 7 tahun berjuang. Selama 7 tahun. Siang dan malam, apalagi kena shift pagi ya? Sip, 3 sip abang. 3 shift ya? 3 sip sampai malam harus berangkat jam 11 malam, pulang jam 8 pagi. Nggak boleh ngantuk ya? Nggak boleh bang. Langsung dipecat ya? Nanti dipecat kalau ngantuk. Padahal berjuang hanya untuk makan. Betul bang. Tidak punya impian untuk jadi kaya. Betul. Oke, bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi member Melia dan seperti apa hidupmu sekarang? Dan pada saat itu saya ditawarkan sama teman SMA saya yang hari ini juga menjadi leaderboard yang berjuang bersama-sama, yaitu leader Oman bang. Oman ya. Ya, saya ditawarkan sama dia pada saat itu. Di posisi saya lagi benar-benar di titik terendah bang ceritanya. Oke. Karena pada saat saya punya gaji 2,8 juta tiap bulan itu, gaji saya habis untuk. Tapi tunggu dulu, 2,8 juta Betul. setiap bulan. Setiap bulan. Sementara kita punya silver member 3,9 juta setiap hari. Betul. Jomplang banget ya. Jauh bang. Oke, terus? Bumi langit. Terus? Ya, pada saat itu di titik terendah saya punya gaji untuk nyicil BPKB motor saya, karena pada saat itu digadekan untuk ekonomi saya terpurukan, keluarga butuh uang. Harus bantu orang tua juga Harus ya. bantu orang Udah tua. nikah waktu itu? Belum bang. Oh, belum ya. Terus jadi sengaja kamu terlambat nikah karena belum bisa nafkahi. Iya, nggak ada duitnya bang. Ya larikan anak orang aja. Oke, lanjut. Ya, habis buat nyicil BPKB sama pada saat itu ATM juga sempat digadaikan ke koperasi pada saat itu bang. Jadi punya utang 15 juta, gaji untuk nyicil, gak lunas-lunas selama 3 tahun. Akhirnya di titik terendah itu ada malaikat buat saya, menurut saya malaikat yang menawarkan peluang yang sangat luar biasa dan mengubah hidup saya hari ini 180 Kalau derajat. saya katakan bukan malaikat ya. Saya hanya mengatakan begini, kamu punya kerinduan untuk menjadi orang hebat, Christian. Kamu punya kerinduan untuk membahagiakan orang tuamu. Siap. Kamu tidak tega melihat orang tuamu narik becak lagi. Tetapi kamu punya keterbatasan. Maka seluruh doa-doa didengarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada saat yang tepat, kamu bertemu seseorang yang menjalankan bisnis media dan menjelaskan kepada kamu. Tetapi kamu harus sadar, banyak sekali orang yang mendengar tentang media, tetapi hanya sedikit yang mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan kita. Jadi orang kadang-kadang tidak percaya dengan sebuah peluang. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Contoh misalnya, saya selalu cerita, Melia Siak Sejahtera 23 tahun, tadi cerita terkait dengan Pak Roy juga. Saya sudah jadi anggota DPR, orang tersukses di dunia ini di bisnis network, kaya, muda, ganteng lagi coba, semua lengkap kan. Orang masih gak percaya, masih ada orang nyinyir, kan itu luar biasa. Nah, tetapi menurut saya jadi ada gabungan nih, doa dan mentalitasmu. Kamu berdoa ingin hidup lebih baik, tetapi mentalitasmu juga tidak nyinyir. Saat kamu melihat dan logikamu mengatakan ini benar, dan kamu tahu kan tidak mudah. Betul, tetapi kan waktu kamu menjadi karyawan di pabrik, kamu merasakan pahitnya harus kena shift dan bekerja lebih daripada 12 jam per hari, tidak bisa, hanya cukup bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dan saat kamu melihat peluang itu kan kamu ambil kan. Betul bang. Nah, jadi ini juga kepada seluruh undang-undangan kami, ada di sini nggak undangan? Coba, yang ada di sini ada undangan nggak? Yang baru pertama sekali, coba tulis tangan. Jangan malu-malu. Yang belum member, Yang belum menjadi member ada nggak di sini? angkat tangannya. Nggak ada. Ini semua sudah member, ya. Nah, yang luar biasanya Christian, kamu mengambil sebuah kesempatan. Orang itu
Kadang-kadang kesempatan itu ada di depan matanya. Tetapi karena mentalitasnya bukan mentalitas pemenang, maka dia buang kesempatan itu. Itu yang selalu saya ajarkan mulai dari awal kamu member kan. Kalau berlian di tangan orang yang tidak mengerti berlian, maka dia akan buang berlian itu karena dia anggap itu beling kaca. Dia akan buang itu. Karena dia anggap itu beling kaca, ngapain gua kantongin beling kaca. Tetapi bagi seorang pejuang, jika dia menemukan berlian, maka dia akan berjuang untuk mendapatkan berlian itu sehingga hidupnya berubah. Nah, oke, terus? Ya, pada saat itu saya bertemu dengan Melia, ditawarkan, lalu saya berpikir ini bakal menjadi jawaban atas doa-doa saya. Lalu saya putuskan untuk bergabung, cuman ada kendala Bang pada saat itu. Oke. Karena posisi lagi banyak utang. Oke. Modal nggak ada. Nah, artinya posisimu adalah seperti yang kamu katakan tadi kan berada di titik nadir, Christian. Udah terlilit utang, buruh pabrik, Iya. kerja di atas 12 jam, tetapi ada sebuah peluang. Oke, apa yang kamu lakukan? Jadi saya berpikir gak mungkin peluang ini hadir ke saya tanpa rencana Tuhan, Bang. Oke, Saya it's a good. meyakini itu. Saya pikir ini adalah termasuk kita dulu melihat seperti dengan Pak Roy. Melihat kan seperti ini. Oke. Lalu saya ambil keputusan untuk bergabung. Pada saat itu memang kendalanya modal. Tapi saya meyakini bahwa kalau kendalanya modal saya tidak bisa mengatasi itu, nggak mungkin Melia ini hadir ke saya. Oh gitu. Waktu itu saya mengambil keputusan untuk berani bergabung di Melia, walaupun pada saat itu harus, karena kalau pinjam udah nggak bisa Bang, karena Utang kebanyakan. jaminannya udah dijaminkan ke yang lain gitu. Terus? Untuk kebutuhan saya dulu. Akhirnya saya jual barang saya untuk bergabung ke Melia. Pada saat itu saya jual handphone, walaupun murah-murah handphonenya, pada saat itu zamannya Mito Ceros kayak gitu Bang. Saya jual ayam Bangkok, Bang, saya jual juga 2 biji Bang, karena Ayam Bangkokmu. ya hobi ngadu ayam dulu. Saya hobi. Ya udah, sekarang kan kau udah kaya. Iya. Kan modalmu jadi kaya punya Mercy kan dari ayam Bangkok. Dari ayam Bangkok tadi. Nah, beli lagi nanti 10 ayam Bangkok di rumahmu. Ya dulu menjual ayam, jual handphone, sama adalah pinjam-pinjam ke teman-teman kerja, karena berpikir kan gak ada solusi lain. Ya saya menurunkan ego saya, merendahkan diri saya sesaat, pinjam ke teman saya, ke 30 orang pada saat itu, walaupun satu orang saya pinjemin cuma 100, 200 ribu, tapi ke banyak orang gitu Bang. Tapi satu pertanyaan saya, saat kamu mengambil keputusan itu dan kamu menjadi member, nah tentu untuk membeli produk kamu butuh uang untuk membeli produk membermu. Betul Bang. Nah pertanyaan saya, apa kamu berpikir bahwa bisnis ini yang harus kamu kerjakan atau kamu tinggal tidur menunggu hujan turun dari langit? Saya sudah paham Bang, harus dikerjakan, karena saya ketika dijelaskan ini bisnis ini tidak seberat hidup saya pada saat itu Bang. Oke. Hidup saya, kan saya bertemu bisnis ini 25 tahun. Selama 25 tahun itu hidup saya gak pernah senang Bang. Kerja aja marahin bos terus, di shift, berangkat malam pulang pagi. Resikonya besar Bang, saya kerja di pabrik itu di pembuatan pelek motor, suhunya 600 derajat, di samping saya ini suhunya 600 derajat Bang. Kalau mesin ini error Berarti atau wajahmu pada saat itu udah kurus hitam ya? Iya betul Bang. Enggak, persoalannya kalau sekarang udah ganteng, udah kinclong ya, habis naik Mercy sih. Gaya rambut aja panjang di atas, pendek di tengah. Ini udah anak kosmu nih, Pak Roy. Oke. Iya, jadi saya ambil keputusan karena Melia ini saya bilang pekerjaan yang mudah dibanding hidup saya ke belakang Bang. Diambil keputusan, mencari modal, Ya, alhamdulillah pada ini saat poin bertemu. penting ini Christian ya. Karena sering sekali member media bicara kepada saya, "Bang, ini kok sulit ya?" Saya ketawa, saya nggak tahu cara menjelaskannya gimana ya. Saya cuma mengatakan begini, ini semua member yang ada di Indonesia. Lahir aja hidup kita udah sulit, emang pernah kita senang. Nah, mengerjakan Melia itu tidak sulit. Enjoy your life, enjoy your Melia, dan nikmati bonusnya, kan gitu. Betul Bang. Seperti yang kau katakan tadi, lahir aja gue udah sulit, gue kerja untuk mendapatkan 2,5 juta per bulan, 2.800.000 per bulan, harus di samping pemanas tungku. Iya. Nah, kalau lagi kita oyong itu langsung ikut kau dimasak. Jadi sop ya. Iya Bang. Nah, jadi pertama sekali bonusmu berapa lah yang kamu dapatkan dan berapa lama setelah kamu bergabung